Kami mengucapkan selamat bergabung di live streaming Gereja Blessing in the Spirit. Dalam waktu 5 menit ke depan, kita akan melakukan kebaktian bersama. Sebelum kita mulai kebaktian, mari kita mempersiapkan diri untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sambil menunggu kebaktian yang akan segera dimulai, kami akan memperkenalkan profil dari Gereja Best. Gereja Best pertama kali didirikan di tahun 2006 dan didirikan di Singapura. Visi dari Gereja Best adalah Bait Allah Enkropos berawal dari suatu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada gembala senior, di mana banyak umat Tuhan membangun bangunan gereja dengan nampak luar yang mewah dan megah, tetapi bagian dalamnya kropos. Yang artinya umat Tuhan membangun bangunan fisik gereja dan melakukan kewajiban agamawi secara baik, tetapi mental dan karakter tidak disertai dengan karakter Kristus. Terlebih hatinya dilingkupi kekhawatiran, dendam, benci, keserakahan, dan tidak bisa mengampuni. Misi dari Gereja Best adalah menjadi gereja percontohan di akhir zaman dengan melalui kebaktian, membawa jiwa kepada Tuhan dan ajaran Yesus. 5 pilar utama dari Gereja Best yaitu yang pertama, Back to Jesus Teaching, yang kedua, Mega Project Karakter Kristus, ketiga, Misi, 4, Muritan, dan 5, Diakonia. Apa itu Mega Project Karakter Kristus? Mega Project Karakter Kristus adalah salah satu pilar dan program Gereja Best. Melalui program ini, gereja ingin membentuk karakter, mental, dan etika jemaat sesuai dengan ajaran Yesus. Hingga saat ini, Gereja Best sudah memiliki 59 cabang gereja yang tersebar di beberapa negara, seperti Indonesia, Singapura, China, Australia, Ghana, hingga Amerika. Program dari Gereja Best diantaranya yang pertama adalah misi, mengunjungi lokasi-lokasi yang sulit dijangkau di Indonesia, memberikan bantuan, motivasi, dan mengubah cara pandang tentang hidup, menumbuhkan tingkat keberanian terhadap tantangan, serta mengajarkan ajaran Yesus tentang keselamatan dan kebenaran. Yang kedua adalah Ladies Devotion. Ladies yang berasal dari kata lady, yang berarti wanita dengan budi luhur, sedangkan devotion yang berasal dari kata devotee, yang berarti setia sampai mati. Jadi, Ladies Devotion adalah program Gereja Best yang ditujukan untuk kaum wanita. Yang ketiga, YES, Young People Evangelism Special Services adalah bagian regenerasi dari Gereja Best. Visi Tuhan bahwa akan ada ratusan anak muda yang menyerahkan diri untuk Tuhan, mau melayani, dan menjadi hamba Tuhan. Yang keempat, Gereja Best memiliki sekolah tinggi teologi sendiri yang dinamakan STT Adi Wacana. Terdapat beberapa program studi seperti Sarjana S1 Teologi dan Sarjana S1 Pendidikan Agama Kristen. Untuk info lebih lanjut, saya langsung mengunjungi website di sttaw.ac.id. Sekarang saatnya kita akan memulai kebaktian live streaming pada hari ini. Selamat berbakti kepada Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selalu bersuka cita, selalu berbahagia setiap kali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara meskipun secara online. Dan selamat datang di ibadah online service dari Best Church. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sungguh baik. Tuhan yang kasih setianya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Yuk sama-sama kita mau menikmati kebaikan Tuhan. Mari memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Engkau baik dalam hidupku. Sebab Dia Tuhan yang sungguh baik. Kami nyanyikan, Engkau baik, sangat baik. Oh, Engkau baik, sangat baik. Mari bersyukur bersama. Dengan hati bersyukur masuki hadiratmu, membawa puja bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Sama-sama nyatakan, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Engkau baik dalamku.
Bukankah Dia Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kita, saudara? Kalau saudara percaya, sama-sama nyanyikan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Terpujilah Tuhan. Mari bersyukur bersama-sama dan nyatakan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Kami angkat tangan kami, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu. Serukan bersama-sama. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik di hidup, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau sungguh baik Tuhan, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kami menikmati kebaikan-Mu sepanjang umur kami Tuhan. Selama kami hidup, selagi kami ada, kami menikmati kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah Tuhan. Mari yang mengalami kebaikan Tuhan, angkat tangan saudara dan katakan, ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah baik. Sangat baik dalam hidupku. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, amin, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Dan hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Dengan segala yang kami miliki, kami tahu ini adalah salah satu bukti kebesaran Tuhan atas hidup kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, Tuhan, Kau sempurna. Rencana-Mu dan karya-Mu di hidup kami, dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan
murnikan dengan Roh-Mu. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kembali nyatakan bersama-sama, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kami mau serahkan hidup kami, hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Dia Tuhan yang selalu bersama dengan kita, bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarkan musik menyembah Tuhan. Kami ada sampai hari ini karena kebesaran-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini karena pemeliharaan-Mu dan penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Sempurnalah rencana-Mu, sempurnalah karya-Mu dalam kami Tuhan. Mari bersama-sama menaikkan pujian ini, katakan hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bukti kebesaran-Mu, bukti penyertaan-Mu Tuhan. Sempurna di dalam jalan-jalan-Mu sempurna, kebaikan-Mu sempurna, kemurahan-Mu sempurna. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kau baik selamanya, ajaib selamanya. Dan kemanapun kami pergi, dimanapun kami ada, kami percaya kami
Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Yesus yang layak. Hanya Kau yang layak Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan yang terbaik buat Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami telah belajar, kami boleh datang ke rumah Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap umat manusia. Sehingga kami tidak diperhitungkan segala kesalahan kami. Bahkan segala pelanggaran dosa kami pun Kau hapus. Karena kasih-Mu yang begitu besar. Biar setiap kami boleh belajar dan hidup di dalam kasih Tuhan. Kasih yang terbesar itu supaya kami boleh Tuhan menjadi alat Tuhan, menjadi anak Tuhan yang layak menerima kasih itu dan mengimpartasikan kasih itu juga kepada sesama kami. Kami berdoa untuk mereka yang punya masalah, persoalan, tantangan, kesulitan. Tuhan memberkati mereka semuanya, dimanapun mereka berada, yang dalam masalah hukum, masalah ekonomi, pekerjaan, karir, Tuhan masalah studi, apapun juga. Tuhan tolong semuanya. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Engkau yang menyembuhkan, yang memulihkan. Engkau yang menyegarkan setiap kami. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Allah dengan tema The Greatest Love. Artinya, kasih yang terbesar, greatest love. Saudara, itu tidak gampang. Kita punya kasih, tapi belum tentu yang terbesar. Mungkin kita punya kasih, mungkin kita mengasihi saudara orang yang mengasihi kita. Kita mungkin punya kasih, ya hanya cuma kepada diri kita. Bahkan mungkin kepada istri, kepada anak, suami kita kurang. Mungkin kita punya kasih kepada anak kita, mungkin kepada orang tua kita, saudara kita, kepada pasangan kita mungkin kurang. Kita harus punya kasih yang terbesar. Jadi kasih terbesar berarti kita untuk semua orang. Haleluya. Untuk poin yang pertama, kasih tanpa syarat. Kasih tanpa syarat atau agape. Itu Allah kepada manusia. Manusia susah untuk mencapai itu. Namun itulah nanti sasaran berikutnya. Suatu hari Tuhan tanya kepada Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Dengan kasih agape, Petrus berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih sahabat filio. Tuhan tanya kedua kali, apakah kamu mengasihi aku dengan kasih agape tanpa syarat? Tidak, maksudnya Petrus berkata, aku mengasihi Tuhan dengan kasih filio, yaitu persahabatan. Akhirnya Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih persahabatan? Ya Tuhan. Setelah itu Tuhan memberikan kepada dia penggembalaan. Namun kemudian di dalam perjalanannya, akhirnya muncul kasih agape itu. Kasih agape itu tidak langsung kita bisa terima. Melalui satu proses demi proses. Hari ini mungkin kita tidak bisa mengasihi Allah
Dengan kasih agape, kita tidak bisa mengasihi sesama dengan agape. Minimal kasihlah tali persahabatan, kasihlah tali persaudaraan. Setelah itu kita meningkat di dalam perjalanan hidup ini. Karena dengan sejalan kedewasaan rohani kita. Saya ajak saudara untuk membaca Roma pasal 13 ayat 8 sampai dengan 10 sebagai perikopnya. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih tanpa syarat, saudara. Bahkan siapa yang mengasihi itu sudah kegenapan hukum Taurat. Seakan-akan kita sudah melewati, sudah melakukannya. Karena dikatakan hukum Taurat, jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengingini. Dan firman-firman lainnya semuanya hanya tersimpul, hanya satu yang ada, yaitu di dalam kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, kalau kita mengasihi diri sendiri ada dua bagian, yaitu menjadi egois atau kita memang menjaga kondisi performa kita. Dan kalau kita bisa menjaga baik, kita harus membagikan kepada orang lain. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan diri kita, mengasihi orang lain, nggak masuk akal. Kadang-kadang kita mengasihi kita lebih, sampai berdandan, tapi kita tidak mengasihi orang lain, juga nggak boleh. Kalau kita mengasihi diri kita juga harus bisa mengasihi orang lain. Jadi apa yang kita perbuat untuk diri kita harus perbuat untuk orang lain. Kalau kita memanjakan diri kita, kalau kita mau berbelanja untuk diri kita, berani tidak kita juga sebagian besar yang kita belanjakan sama. Kita bagikan untuk saudara kita, untuk sesama kita, untuk pekerjaan Tuhan, mungkin untuk orang tua kita, dan sebagainya. Jadi katakan kasih tanpa syarat, membutuhkan perjalanan waktu, dimulai dengan kasih sesama. Akhirnya kita akan melengkapi, masuk di dalam kegenapan hukum Taurat. Akhirnya kita masuk, saudara, karena kita melewati dari hukum Taurat itu. Karena hukum Taurat itu semuanya tersimpul di dalam hukum kasih itu. Jadi kalau kita masuk di dalam kasih itu, saya yakin saudara, kita akan masuk di dalam kasih tanpa syarat. Karena Allah akan masuk di dalam hidup kita, memampukan kita untuk melakukan kasih yang terbesar itu. Haleluya. Poin yang kedua, kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah. Kalau kita mau melihatnya di dalam Matius 22 ayat yang ke-34 sampai dengan 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dan dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bayangkan, hukum Taurat dan seluruh kitab para nabi yang diajarkan, yang diomongkan, yang diceritakan, yang diilustrasikan, yang diteladankannya, yang ditekankannya, yang dinasihatinya, semuanya tersimpul di dalam yang Yesus katakan Matius 22
ayat yang ke-37 sampai dengan 40. Yang dimulai ayat 34. Yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap, kasihlah sesamamu. Itu hukum pertama terutama, dan kemudian hukum yang terutama di bawah itu kasihlah sesamamu. Jadi kasih kepada Allah. Ayat 37, kita nggak mungkin bisa mengasihi sesama manusia kalau kita tidak mengasihi Allah. Bagaimana kita mau mengasihi manusia, saudara? Kalau kita tidak mengasihi Allah yang baik kepada kita. Kalau kita mengasihi Allah, saya yakin maka kasih Allah turun kepada kita dan kita bisa mengasihi sesama. Karena Allah mengasihi umat manusia. Kita itu orang yang egois. Kita itu hanya memikirkan diri sendiri selama kita menjadi orang manusia biasa yang tidak dirubah oleh firman Allah, yang tidak mempunyai kasih Allah. Selama-lamanya kita menjadi orang egois. Walaupun kita punya kasih, tapi kasih mementingkan diri sendiri. Dan itu banyak terdapat di antara kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya. Kenapa? Karena menjadi egois. Kita harus berubah. Hari inilah waktunya kita harus dewasa. Kita harus mengasihi Allah. Supaya apa? Kasih Allah itu turun kepada kita mengimpartasikannya. Kalau kasih Allah, saudara, kita harus bisa berbuat sesuatu. Padahal Allah tidak menuntut itu. Allah itu, saudara, Allah yang baik, yang penuh kasih. Tetapi bagaimana kita membalasnya? Mengasihi Allah yang Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau seseorang tidak bisa mengasihi Allah, dia tidak kuat bertahan di gereja. Dia akan digoda oleh dunia dan dia akan mengasihi dunia. Orang kalau tidak mengasihi Allah, dia tidak mungkin berani berkorban. Dia pasti memikirkan untung rugi. Ketika pelayanan dia pasti berpikir yang lain. Tetapi ingat, saudara, kita melayani karena mengasihi Allah. Dan Allah akan memberikan upahnya juga kepada kita tanpa kita minta. Tapi motivasi kita adalah mengasihi Allah. Karena Allah itu lebih dahulu mengasihi kita. Haleluya. Poin yang ketiga, kasih kepada sesama. Tadi dikatakan ayat 39 tadi, Matius 22, yaitu kasihlah sesamamu. Atau kalau saudara lihat di dalam kitab Roma 13, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai dengan 8. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai dengan 8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Berarti harus dengan sungguh-sungguh berusaha, ada 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Jadi iman kita harus ditambah dengan harus sungguh-sungguh berusaha. Apa itu? Dengan apa? Kebajikan, kebaikan. Orang yang punya iman harus menambah. Orang yang punya iman harus berusaha sungguh-sungguh menambah dengan kebajikan. Jangan bilang kebajikan tidak perlu. Setelah dengan kebajikan, apa yang perlu ditambah? Kita lihat terus ayatnya. Kepada kebajikan pengetahuan, baru pengetahuan. Kalau kita pengetahuan tidak berbuat baik, untuk apa pengetahuan itu? Pengetahuan firman Tuhan itu kan dipakai untuk melakukannya. Jika kalau kita melakukan firman Allah, kita tidak pernah tersandung. Ketika kita melakukan kasih, pasti kita membaca firman Tuhan, oh ini ada, sudah aku lakukan. Jangan jatuh teori. Karena kita tidak melakukannya, maka kita menyerang orang yang berbuat baik. Nggak perlu, di dalam Tuhan sudah selamat, nggak perlu baik. Dia lupa menambah imannya. Harus sungguh-sungguh berusaha. Dia lupa. Petrus itu soko guru. Petrus itu sudah dinubuatkan Tuhan. Dari Simon menjadi Petrus. Di atas nama Petrus, Tuhan membangun kerajaannya, gereja jemaatnya. Jadi kita harus tahu apa yang Petrus katakan. Dia tidak menulis sebanyak Paulus. Dia tidak menulis sebanyak Yohanes. Namun tulisannya sedikit itu pun, itu firman yang perlu kita perhatikan. Makanya imanmu harus sungguh-sungguh ditambahi usaha. Kebajikan, pengetahuan, setelah itu apalagi? Pengetahuan.
penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri. Kalau kita sudah punya pengetahuan, harus menguasai diri dong. Kita punya pengetahuan firman Allah, kita obrol, kita serang sana, serang sini. Kita harus kuasai diri. Firman itu memperbaiki kelakuan kita. Memperbaiki hidup kita. Cara berpikir kita. Semakin banyak firman, pengetahuan nyerang sana, ngakimi sini. Saudara, itu namanya pengetahuan saja. Menguasai diri, supaya firman itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Supaya nanti firman itu juga memberi manfaat bagi kita. Memberi kekuatan, memberikan hikmat, memberikan kehidupan. Saudara, ingat itu. Terus ayatnya. Dan kepada penguasaan diri ketekunan. Tekun dalam kesulitan apapun. Dan kepada ketekunan kesalehan. Masih tetap dibutuhkan kesalehan. Sudah tekun, saleh, pengetahuan, penguasaan diri, kebajikan. Luar biasa. Kasih. Kita lihat terus ayatnya. Gak cukup. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Mengasihi dulu di gereja. Mengasihi dulu di rumah tangga. Setelah itu mengasihi keluarga. Mengasihi orang di gereja. Kemudian melebar mengasihi orang di kantor sekeliling kita. Jangan mengasihi orang lain, terus tidak mengasihi sesama di gereja. Saudara, itu namanya sosial atau sosial. Terus ayat selanjutnya, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, harus sungguh-sungguh berusaha menambah imanmu dengan tadi itu. Dengan tadi itu, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada semua orang. Jika 7 ini ada berlimpah-limpah, kita maka dibuatnya, ayatnya, menjadi berhasil. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita cuma tahu Yesus sebagai juru selamat. Kita nggak pernah tahu Yesus sebagai Tuhan, nggak tahu Yesus sebagai guru, nggak tahu Yesus sebagai sahabat, nggak tahu Yesus itu sebagai apa saudara? Gembala. Kita cuma juru selamat aja. Sampai orang akhirnya percaya Yesus, tapi nggak percaya Yesus sebagai Tuhan. Orang percaya Yesus, tetapi tidak mau jadi murid Yesus, tidak melakukan ajaran Yesus. Terpotong-potong. Nah, itulah mega project karakter Kristus di belakang saya, merupakan salah satu dari 5 pilar gereja best. Dimulai dengan pilar pertama, back to Jesus teaching, yaitu ajaran Yesus. 2, mega project karakter Kristus. 3, mission atau misi bahasa Indonesianya. Saudara tanya, 1, 2 kok bahasa Inggris, 3 kok bahasa Indonesia? Yang pertama, back to Jesus teaching itu kita samakan. Supaya dengan disingkat menjadi best, supaya ingat. Back to Jesus teaching. Sama dengan blessing in the spirit disingkat menjadi best. Supaya mudah diingat. Baru mega project karakter Kristus. Kenapa? Karena kita punya proyek yang besar. Melebihi dari gereja. Gereja boleh besar, tapi karakter harus lebih besar. Gereja boleh besar, berkat boleh besar. Karakter harus, jiwa itu harus lebih besar. Habis itu mission. Habis itu discipleship atau pemuritan. Regeneration atau regenerasi. Diakonia. Kasih. Kita punya kasih. Kita namanya BBC. Because Best Care. Bukan radio BBC. Yaitu ada gempa bumi, bencana alam, banjir. Ada gunung meletus. Kita langsung bantu. Kalau kita memang ada jalur untuk bantuan ke sana. Kita langsung. Gak minta sumbangan dulu di gereja. Hari Senin kejadian, langsung Senin Selasa kita kirim tim. Namanya Because Best Care. Diambil dari mana? Dana diakonia. Selain itu, kita juga ada proyek adopsi gereja-gereja, desa-desa di luar gereja Best. Best itu namanya singkatan dari Blessing in the Spirit atau Back to Jesus Teaching. Kita juga ada namanya diakonia Natal. Apa diakonia Natal? Setiap bulan 11 sampai bulan 1, kita mengumpulkan dana. Gereja persembahannya dikumpulkan untuk apa? Membantu gereja-gereja lain yang bocor atapnya, yang lantainya rusak.
Kita sudah membantu 700 gereja. Kita sudah membangun 15 gereja di luar BES yang muat 400 di pedesaan. Kita sudah adopsi puluhan desa. Kita sudah begitu banyak saudara, biar Tuhan yang mencatatnya. Karena gereja tidak bicara uang, tapi bicara kasih. Sehingga kita saudara menyalurkan dengan baik apa yang kita punya. Nah itulah mega project kalau saudara bisa lihat. Ada ketekunan, ada penguasaan diri, ada kebaikan, ada kasih. Saudara lihat itu, mega project-nya. Yang terakhir, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Roma 13 ayat 10. Roma 13 ayat 10. Saya bacakan. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Ingat, tidak boleh berbuat jahat, jangan menghakimi, jangan gosip, jangan fitnah. Gereja kita punya pelajaran no gossip, no comment, hard walking. No gossip, no comment, hard walking. Kalau ada yang selalu komen, gosip, nah itu mungkin sedang fase untuk menguranginya. Terus kita lihat ayatnya. Kasih tidak berbuat jahat kepada sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Luar biasa. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kalau saudara kita mau betul-betul mau belajar firman Tuhan ini. Contoh-contoh orang Samaria yang baik hati. Tuhan memberikan satu perumpamaan. Bagaimana di tengah jalan orang dirampok, habis-habisan, dipukul, terus ditelantarkan di jalan. Maka muncullah seorang imam berjalan melihat, mungkin dia kasihan, tapi gak ada waktu untuk menolong. Karena agamanya, rutinitasnya, kegiatan agamanya sangat membelenggu dia. Pengetahuannya cukup banyak untuk disalurkan, tetapi perbuatannya sedikit. Muncullah orang Lewi. Orang Lewi lihat, kasihan. Tapi aku juga perlu lebih dikasihan, aku lebih menderita. Dia diam. Tetapi orang Samaria. Samaria ini bukan dikatakan orang rohani. Namun orang mungkin yang di luar rohani. Tetapi yang mencintai kebenaran dan kasih. Akhirnya orang Samaria itu melihat, dia tolong orang ini. Dibawa ke kota. Ditaruh di penginapan. Dikasih uang. Dan dikasih tahu, ini rawat, kalau kurang, saya kembali, saya bayar. Maka Yesus berkata, di manakah yang disebut sesama manusia? Apakah imam? Apakah orang Lewi yang ngerti firman Allah? Yang full timer mungkin? Yang aktif seperti saya? Ataukah orang yang mungkin kelihatannya biasa-biasa, namun punya kasih Allah? Tuhan kasih tahu, jabatan gereja, jabatan rohani, saudara, itu baik. Tetapi perbuatan nyata, itulah kasih sesama manusia. Jadi kalau kita melayani, jangan cuma hanya melayani, tetapi firman itu harus hidup di dalam hidup kita. Kolose pasal 3 ayat 12. Kolose pasal 3 ayat 12 ayat yang terakhir. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, orang pilihan dikuduskan, dikasih. Ingat ada 3. Orang pilihan yang dikuduskan, dikasih. Apakah saudara orang pilihan? Ya. Apakah saudara orang yang dikuduskan? Ya. Apakah saudara orang dikasih? Ya. Nah kita lihat dulu buahnya. Orang yang pilihan Allah, yang dikasih, dan yang dikuduskan. Bagaimana? Kenakanlah belas kasihan. Harus memakai belas kasihan. Kemurahan. Kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Berarti saudara lihat belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, lemah lembut, sabar. 5. Tadi di atas penguasaan diri, kebajikan, kasih. 8 ini ada di mega project karakter Kristus loh. Jadi kalau saudara orang pilihan,
Orang yang dikuduskan Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan, wajib untuk mengeluarkan karakter Kristus ini. Jangan karakter Kristus gak perlu loh, saudara. Berarti saudara bukan pilihan. Kalau saudara gak butuh karakter Kristus yang tadi dikatakan, lemah lembut, sabar ada di belakang semua. Di belakang saya itu. Sabar itu ada di Kamis, lemah lembut itu saudara ada di Senin, belas kasihan ada di Selasa, rendah hati ada di hari Minggu. Saudara lihat itu pelajarannya. Nah kalau kita jangan berkata, buat apa mega project? Buat apa ajaran Yesus? Saya sudah selamat, gak perlu lagi ajaran Yesus. Kita bicara keselamatan deh. Ya selamat, terus dibicarakan tetap selamat. Gak dibicarakan tetap selamat. Tetapi bagaimana tinggal di dalam kasih itu. Supaya kita mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, tidak mengenal Allah loh. Dan kalau saudara menjadi orang pilihan, orang yang dikuduskan Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan, harus mengenakan yang tadi saya sebutkan. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Kita mau berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah belajar kasih yang terbesar. Kasih kegenapan hukum Taurat. Supaya kami boleh mengasihi Tuhan. Supaya kami boleh mengasihi sesama kami. Tuhan, biarlah setiap kami mengerti dan hidup bahwa kami orang yang dipilih Tuhan. Yang dikuduskan Tuhan. Yang dikasihi Tuhan. Karena kami mengenakan karakter Kristus ini. Tuhan, kami menambah iman kami dengan satu kehalusan. Dengan sungguh-sungguh dan berusaha. Supaya kami mengenal dan giat mengenal akan Yesus. Melalui menambah iman kami dengan kebajikan. Dengan pengetahuan. Dengan penguasaan diri. Ketekunan. Kesalehan dan kasih. Terima kasih Tuhan. Biar setiap umat Tuhan dimanapun berada. Khususnya untuk dimana kami berjemaat Blessing in the Spirit. Back to Jesus Teaching. Mega Project Karakter Kristus, Mission, Discipleship, maupun Regeneration dan Diakonia. Supaya kami lebih masuk di dalamnya. Tidak mendengarkan perkataan orang yang hanya punya pengetahuan. Seperti orang yang melihat orang yang tergeletak. Namun mengabaikannya. Kami boleh belajar walaupun sebagai imam. Mungkin sebagai Lewi. Tapi kami punya hati seperti orang Samaria yang baik hati. Kami berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani. Dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hati. Kami berdoa supaya gereja di mana mereka. Dimanapun juga Tuhan. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit atau BES. Tuhan kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan persembahan Kau terima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan memberkati segala pekerjaannya. Rumah tangga, kesehatan kami. Iman rohani kami sampai kepada anak cucu kami. Kebajikan kemurahan selalu menyertai kami. Tuhan membalasnya berlipat kali ganda. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah. Namun menjaga hati itu sukar. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah. Dari Allah Bapa di surga di dalam putra tunggalnya. Yesus Kristus yang sudah mati. Bangkit. Naik surga. Menyediakan rumah. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kedua kali. Menjemput kita. Dan akan menghakimi umat manusia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Membuat kita berkobar-kobar. Kembali kepada kasih semula. Menjadikan kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami.
Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa. God bless. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Mari sama-sama katakan, open the eyes of my heart,